Ayat hari ini adalah Markus 7, ayat 1-17. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Kemurnian yang Kotor. Di gereja saya sebelumnya, ada seorang pendeta wanita yang melayani bersama saya. Saya berpikir, jika saya menjadi pendeta senior dan gereja kami memiliki pelayanan bagi penyandang disabilitas, saya pasti ingin mengundangnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah orang yang paling ahli dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas di Korea. Dari luar, ia tampak seperti seorang wanita yang lemah. Tetapi di dalamnya, ia adalah orang yang teguh dan kuat. Saya mendengar bahwa pendeta itu pernah mengambil cuti dari pelayanannya untuk beristirahat dan pergi menjadi sukarelawan di fasilitas Bunda Teresa di India. Ia bahkan pernah melihat langsung Bunda Teresa melayani dari kejauhan. Namun, saat itu Bunda Teresa sudah sangat terkenal, sehingga ketika ia lewat, ia dikelilingi oleh para penjaga, sehingga orang biasa sulit mendekat. Saya dengar ia hanya melihat seorang nenek bertubuh kecil yang sedang melayani dari jauh. Ada sebuah kisah yang diturunkan mengenai Bunda Teresa. Suatu hari, Teresa dan para biarawati menemukan seorang pria di jalan. Tubuhnya hanya tinggal tulang, dipenuhi kotoran dan nanah, dan luka-lukanya sudah ditutupi lalat dan belatung. Teresa dan para biarawati memeluknya, membawanya ke fasilitas, memandikannya, membersihkan luka-lukanya, dan membaringkannya di tempat tidur yang bersih. Pria yang terbaring di tempat tidur itu berkata, "Saya hidup seperti binatang, tetapi saya mati seperti manusia." Dan beberapa jam kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Seorang jurnalis yang mengunjungi fasilitas tempat Teresa berada, menggambarkan suasananya seperti ini. Sebuah tempat yang penuh dengan bau nanah, luka yang membusuk, dan bau busuk dari tubuh yang tidak dimandikan. Saya tidak tahan bahkan selama 5 menit. Namun, mereka dikatakan bekerja di tengah bau itu seolah-olah sedang bernyanyi. Tempat itu mungkin adalah salah satu tempat terkotor di dunia. Namun, secara paradoks, orang-orang menyebut tempat yang bau dan kotor itu dengan sebutan ini, Nirmal Hriday, yang jika diterjemahkan secara harfiah dari bahasa rumpun Sanskerta berarti hati yang murni. Rumah itu adalah rumah hati yang murni. Secara paradoks, tempat yang paling kotor justru diberi nama hati yang murni. Terkadang, apa yang orang anggap bersih dan kotor, serta apa yang orang anggap murni dan tidak murni, tampaknya sedikit berbeda. Karena orang-orang kadang menyebut tempat yang kotor itu murni. Mungkin karena orang-orang menemukan bahwa meskipun tampak kotor dari luar, tempat itu menyimpan kemurnian bagi mereka yang terpinggirkan dan tidak berdaya. Biasanya orang mengatakan bahwa kekotoran harus dihindari. Namun, orang-orang di sini justru masuk lebih dalam ke dalam kekotoran yang seharusnya dihindari itu. Biasanya orang Kristen berpikir bahwa kekotoran harus dihilangkan untuk dapat bertemu dengan Kristus.
Namun, menurut orang-orang di sini, mereka mengakui bahwa Kristus yang sejati bisa berada di dalam kekotoran itu. Apakah kekotoran selalu hanya kotor? Tidak. Masalah kotor dan bersih dapat dipandang sangat berbeda, tergantung pada situasi dan cara kita melihatnya. Sesuatu bisa tampak kotor, tetapi sebenarnya tidak kotor. Dan sesuatu yang tampak bersih, belum tentu benar-benar bersih. Dalam nas hari ini, ada sebuah perdebatan seperti ini yang disampaikan. Orang-orang yang menganggap diri mereka bersih tetapi sama sekali tidak bersih, bertemu dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Melihat mereka, saya teringat akan kata-kata paradoks yang menjadi judul khotbah hari ini, kemurnian yang kotor. Karena meskipun mereka berpura-pura murni dan bersih, wujud asli mereka sangat kotor dan menjijikkan. Jika kita melihat ayat 1 nas hari ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat datang dari Yerusalem ke Galilea untuk menemui Yesus. Di sana, mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang sama sekali tidak dapat mereka terima. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan roti, yaitu makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Melihat hal ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bertanya kepada Yesus seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Amin. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menuduh para murid najis karena makan tanpa membasuh tangan. Dan mereka menghakimi para murid karena tidak menjalankan adat istiadat nenek moyang. Tuduhan mereka ada dua. Pertama adalah masalah tahir dan najis, dan yang lainnya adalah tentang adat istiadat nenek moyang. Jika masalah tahir dan najis adalah masalah yang langsung dan lingkupnya sempit, maka adat istiadat nenek moyang adalah masalah yang komprehensif dan lingkupnya luas. Lalu, bisakah kita melihat masalah tahir dan najis, kotor dan bersih, seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Bisakah kita mengecam dengan berkata, "Kami bersih, tetapi kalian kotor"? Apa yang Alkitab katakan tentang ini adalah penting. Pertama, premis Alkitab adalah ini. Tidak ada seorang pun yang bersih, tidak ada seorang pun yang tahir. Inilah premis Alkitab. Dalam Roma 3 ayat 10 hingga 12 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Semua orang telah berbuat dosa. Karena itu, semua orang adalah orang berdosa. Pernyataan bahwa semua orang adalah orang berdosa berarti bahwa semua orang kotor dan semua orang najis. Jadi, kesimpulan yang Alkitab katakan adalah bahwa membasuh tangan tidak membuat seseorang menjadi bersih. Membasuh tangan sebelum makan memang tidak buruk, tetapi melakukannya tidak membuat orang yang najis dan kotor menjadi bersih. Dan hanya karena seseorang melakukannya, ia tidak bisa mengecam orang lain yang tidak melakukannya. Ajaran Alkitab adalah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk mengecam karena semua orang najis. Karena itu sama saja seperti orang kotor mengecam orang kotor. Mengetahui hal ini adalah langkah pertama untuk menjadi bersih. Mengetahui bahwa semua orang adalah orang berdosa. Mengetahui bahwa semua orang tidak bersih. Dan karena itu mengetahui bahwa diri saya sendiri juga tidak bersih. Inilah langkah pertama untuk menjadi bersih. Terkait dengan hal ini ada sebuah cerita yang diturunkan dalam Talmud. Cerita yang kita kenal sebagai kisah pembersih cerobong asap. Dua orang turun setelah membersihkan cerobong asap yang sempit. Pembersih A wajahnya penuh jelaga, sedangkan pembersih B beruntung wajahnya tetap bersih. Sang rabi bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang akan membasuh muka?" Para murid menjawab seolah-olah itu sudah jelas. Tentu saja A yang wajahnya kotor yang akan membasuh muka. Namun, rabi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Salah, jawabannya lah B." B yang melihat wajah A yang kotor akan berpikir, "Wajahku pasti sekotor itu juga," dan akan membasuh mukanya. Tetapi A yang melihat wajah B yang bersih akan salah mengira, "Wajahku pasti bersih juga," dan tidak akan membasuh mukanya. Sebenarnya dalam teks asli Talmud, percakapan ini berlanjut lebih panjang. Tetapi inti dari percakapan sampai di sini adalah ini. Bukan orang yang kotor yang mencuci, melainkan orang yang menyadari bahwa dirinya kotorlah yang mencuci. Orang yang tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya kotor, orang yang hanya salah mengira bahwa dirinya bersih, tidak akan mencuci. Dalam nas hari ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah seperti itu. Mereka menganggap, "Aku sudah membasuh tanganku,
jadi aku bersih. Karena itu mereka berpikir tidak perlu lagi mencuci, dan tidak apa-apa jika tidak mencuci. Namun, tidak demikian. Mereka masih kotor dan masih perlu dicuci. Karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang kotor. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya dengan membasuh tangan tidak membuat seseorang menjadi bersih. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengecam orang lain hanya karena mereka telah membasuh tangan. Mereka juga masih orang-orang yang perlu dicuci, hanya orang-orang yang kotor dan najis. Dan Alkitab mengatakan bahwa dengan cara membasuh tangan seperti itu, seseorang tidak akan menjadi bersih. Alkitab mengatakan satu-satunya cara kita bisa menjadi bersih adalah seperti ini. Inilah firman dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Mari kita baca bersama sambil melihat teks di layar. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Satu-satunya cara kita bisa dibersihkan dari segala dosa adalah dengan dicuci oleh darah Yesus Kristus, anak Allah. Hanya melalui darahnya yang mahal yang ditumpahkan Yesus di kayu salib, semua dosa kita dapat dibersihkan sepenuhnya. Kita tidak menjadi bersih karena membasuh tangan, tetapi kita dapat menjadi bersih karena Tuhan kita menyucikan kita dengan darahnya yang mahal. Ketika mencuci pakaian atau membersihkan sesuatu, terkadang ada kasus di mana kita tidak bisa hanya mencucinya begitu saja, tetapi harus menggunakan cara khusus. Beberapa noda tidak bisa hilang hanya dengan dicuci biasa, tetapi harus dicuci dengan cara yang agak istimewa. Biasanya, noda akan hilang jika dicuci dengan air hangat. Tetapi berbeda jika terkena darah. Jika dicuci dengan air hangat, darah akan membeku dan tidak akan bisa hilang. Hal ini dikarenakan darah adalah protein, jadi harus dibilas dengan air dingin dan dicuci dengan menggunakan enzim, hidrogen peroksida atau deterjen yang diencerkan. Minyak justru sebaliknya. Minyak tidak mudah hilang dengan air dingin. Minyak harus dicuci dengan air hangat dan menggunakan deterjen yang dapat menghilangkan minyak, seperti sabun cuci piring. Cara menyucikan dosa kita juga seperti itu. Dibutuhkan cara pembersihan yang sangat istimewa dan sangat berharga. Cara untuk menyucikan dosa kita hanyalah melalui darah Tuhan kita Yesus. Tidak ada cara lain untuk menjadi bersih selain melalui Yesus. Sebenarnya sejak memulai pelayanan publiknya, Yesus terus-menerus melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan itu adalah menyucikan orang-orang. Inilah firman dalam Markus 1 ayat 40 hingga 42. Mari kita baca bersama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Amin. Di sini, Yesus menyucikan seorang penderita kusta. Ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan firman itu segera menjadi kenyataan. Seketika itu juga penyakit kusta orang itu lenyap, dan ia menjadi tahir. Yesus datang ke dunia ini untuk menyucikan kita. Satu-satunya yang dapat menyucikan kita adalah Tuhan kita. Iman yang percaya akan hal ini adalah pengakuan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi bersih dengan usaha kita sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa dengan usaha sekadar membasuh tangan, kita tidak bisa menjadi bersih. Dan ini adalah pengharapan bahwa kita hanya bisa menjadi bersih jika kita bersandar pada Tuhan kita. Ini mengandung pengharapan yang berkata, jika kita hanya bersandar pada Tuhan kita bisa menjadi bersih. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menempuh jalan yang berlawanan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjadi bersih dengan membasuh tangan, menaati hukum Taurat, dan mengikuti adat istiadat nenek moyang. Namun, dengan cara itu, mereka tidak akan pernah bisa menjadi bersih. Sama seperti darah tidak boleh dicuci dengan air hangat, dan minyak tidak akan bersih jika dicuci dengan air dingin. Dosa kita tidak dapat dicuci dengan hal-hal seperti itu. Hanya darah Tuhan kita yang dapat menyucikan dosa kita. Mereka menganggap diri mereka bersih hanya dengan membasuh tangan, tapi mereka sama sekali tidak bersih. Mereka masih kotor. Kekotoran mereka terlihat jelas dari kecaman negatif yang keluar dari mulut mereka. Kemurnian yang kotor. Keadaan mereka adalah kemurnian kotor yang berpura-pura murni. Kemurnian kotor yang membuat diri mereka lebih gelap dan lebih bingung, dan kemurnian kotor yang tidak membuat dunia menjadi bersih, melainkan lebih kotor dan lebih najis. Kemurnian
yang coba dipertahankan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang begitu kotor. Apa yang ada di seberangnya? Ada sejarah kekotoran yang murni, seperti yang terjadi di tempat Bunda Teresa berada, Nirmal Hriday atau rumah hati yang murni, di mana orang-orang bergerak menuju kekotoran yang dihindari orang dan menanggung kekotoran yang dijauhi orang. Penampilan orang-orang itu adalah sesuatu yang murni, kekotoran yang murni. Sebenarnya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus di dunia ini. Asal mula dari kekotoran yang murni adalah Tuhan kita Yesus. Mari kita baca sekali lagi firman dalam Markus 1 ayat 1 yang baru saja kita baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Yesus berbelas kasihan kepada penderita kusta. Kemudian bertindak seperti ini. Yesus mengulurkan tangannya kepada penderita kusta itu, dan ia menyentuhnya. Ia bersentuhan dengan penderita kusta. Karena ia bersentuhan dengan penderita kusta, ini berarti ia bersentuhan dengan kusta, penyakit yang kotor itu. Yesus dengan rela bersentuhan dengan penderita yang kotor, dan dengan rela bersentuhan dengan kusta yang kotor. Sentuhan yang kotor ini adalah sejarah kekotoran yang murni. Kekotoran yang murni tidak mengabaikan orang-orang yang malang demi menjaga kebersihan. Kekotoran yang murni menanggung pencemaran dan rela menjadi kotor. Dan ia masuk ke dalam realitas yang kotor itu. Tuhan kita Yesus dengan cinta yang murni, rela menjadi kotor. Berkat Tuhan kita yang rela menjadi kotor, kita memperoleh kebersihan. Karena ia dengan rela menjadi kotor demi cinta yang murni kepada kita, kita dapat menjadi bersih. Sejarah kekotoran yang murni ini digambarkan dengan baik dalam kitab Wahyu. Pertama, mari kita baca bersama firman dalam Wahyu 7 ayat 11 dan 12. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Amin. Orang-orang percaya berdiri mengenakan jubah putih. Ayat 14 mengatakan bahwa jubah putih itu adalah jubah yang dicuci dalam darah anak domba. Jubah yang menjadi putih karena dicuci dalam darah anak domba. Inilah jubah yang akan kita kenakan di surga nanti. Demikian pula, hanya dengan darah anak domba kita dapat dicuci, dan hanya dengan darah anak domba kita dapat menjadi putih. Namun saudara-saudari, Tuhan kita Yesus yang telah memakaikan kita jubah putih ini. Lalu jubah seperti apa yang ia kenakan? Inilah firman dalam Wahyu 19 ayat 13. Mari kita baca bersama. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Amin. Tuhan kita yang telah mencuci jubah kita menjadi putih, justru mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah, jubah yang kotor karena celupan darah itu. Jubah yang kotor dan najis. Dengan cinta yang murni, Tuhan kita rela mengenakan jubah yang kotor dan membuat jubah kita yang kotor menjadi bersih dan putih. Saudara-saudari yang terkasih, kemurnian yang kotor dan kekotoran yang murni mungkin terdengar seperti kata-kata yang mirip, tetapi keduanya sangat berbeda, bahkan berlawanan. Orang Farisi dan ahli Taurat yang mempertahankan kemurnian dengan cara yang kotor, mereka menganggap diri mereka bersih dan menghakimi orang lain sebagai kotor. Mereka tidak pernah bersih dan hanya menunjukkan penampilan yang lebih kotor. Tuhan kita Yesus, yang adalah kemurnian dan kesucian itu sendiri, menunjukkan kepada kita apa itu kebersihan sejati. Kebersihan sejati bukanlah membuat orang lain kotor untuk membuat diri sendiri bersih. Kebersihan sejati adalah pekerjaan rela membuat diri sendiri kotor untuk membuat orang lain bersih. Itulah pekerjaan itu. Tuhan kita, di atas kayu salib, dengan darah dan air menjadi kotor, ingin menyucikan kita. Tuhan kita, pada malam sebelum ia disalibkan dan wafat, dengan membasuh kaki murid-muridnya yang kotor, ingin menyucikan murid-muridnya. Tuhan kita, dengan rela bersentuhan dengan mereka yang menderita penyakit kotor, ingin menyucikan mereka. Dengan cara itulah kita menjadi bersih. Sekarang ada pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dibersihkan. Seperti Yesus yang melangkah menuju kekotoran yang murni. Pekerjaan kita adalah menyucikan orang lain. Bukan pekerjaan menghakimi sebagai kotor, melainkan pekerjaan menyucikan orang lain. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang. Dalam melakukan pekerjaan ini, kita bisa menjadi kotor. Dalam melakukan pekerjaan ini, kita bisa tercemar.
Namun seperti Yesus yang membiarkan jubahnya ternoda oleh darah agar jubah kita menjadi putih, kita harus siap untuk rela menjadi kotor demi menyucikan seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah dengan menjaga kekotoran yang murni, bukan kemurnian yang kotor. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda menyampaikan kebersihan Tuhan melalui kekotoran yang menyucikan seseorang. Jadi, meskipun diri Anda sendiri mungkin terkena sedikit kotoran dan tercemar, dengan menjadi seperti itu, Anda dapat menyucikan setidaknya satu orang, dapat menyampaikan kesucian Tuhan kita kepada setidaknya satu orang. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menjalani minggu yang hangat seperti itu. Mari kita merenungkan firman yang telah diberikan dan bersama-sama menyanyikan pujian. Berikanku hati yang murni. Berikanku hati yang murni ya Tuhan, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Berikanku hati yang murni. Ya Tuhan, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah kembali kepadaku kegirangan karena keselamatan yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kita bersama-sama berdoa dan maju ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan hidup dengan membuang kebersihan yang kotor. Biarlah kami membuang kesombongan dan keegoisan yang hanya ingin membuat diri kami sendiri bersih, dan biarlah kami hidup untuk menyucikan orang lain. Biarlah kami hidup untuk dengan rela pergi ke tengah-tengah kekotoran, kenajisan, dan hal-hal yang menjijikkan untuk menyucikan orang-orang yang kotor itu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Manusia cenderung tidak mau menjadi kotor dan suka menunjuk kekotoran orang lain. Tetapi Tuhan kami Yesus rela menjadi kotor di atas kayu salib, dan dengan rela menjadi kotor, Ia telah menyucikan kami. Biarlah kami yang telah menerima anugerah untuk disucikan juga hidup dengan rela menyampaikan kebersihan itu. Biarlah kami hidup dalam kehidupan yang rela menjadi kotor dengan hati yang murni, hidup yang menyerupai Tuhan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.